Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para inovator di podcast kita, Universitas Widyagama Malang, Kampus Inovasi. Para inovator, di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap produktif. Saat ini, para inovator kedatangan tamu spesial, yaitu tim robotik dari Kampus Universitas Widyagama Malang. Halo Pak Purbo dan Mas Rusli. Selamat datang, mohon maaf mungkin boleh diceritakan tentang tim robotik dari kampus kita? Ya. Silakan Bapak. Baik, sebenarnya tim robotik itu berawal dari sekitar 3 tahun lalu. Jadi pertamanya itu bukan tim robotik sebenarnya, tapi berawal dari tim kopter. Kopter itu adalah kayak helikopter yang bisa terbang, dia ada baling-balingnya 4, terus dia terbang itu. Drone, dari drone. Nah, pertamanya itu tim kopter atau drone ini itu terbentuk tahun 2018, kalau nggak salah Mas Rusli ya, 2018 ya. Tahun 2018 terbentuk tim drone itu, dan pertamanya itu ingin ikut lomba quadcopter di Brawijaya. Jadi mereka itu pingin anak-anak kumpul terus pingin buat, ayo Pak ikut lomba ini. Oke. Nah, kita akhirnya belajar bareng buat drone. Jadi kemudian kita rakit, kita belajar itu mulai dari nol. Jadi mulai dari nol, nggak tahu apa-apa, masih belajar. Nah, kemudian terbentuklah tim, namanya itu tim Metro. Nah, tim Metro awalnya itu bukan, kalau sekarang namanya itu Mega Teknik Robotik. Kalau sekarang. Kalau yang dulu Metro itu sebenarnya dari 2 jurusan, mesin dan elektro. Karena anak-anak itu malas mikir, akhirnya wis apa iki Pak namanya? Wis Metro gitu aja akhirnya. Akhirnya namanya tim Metro, mesin dan elektro. Nah, dalam perjalanannya tim Metro itu tidak hanya mengakomodasi mahasiswa mesin dan elektro, jadi ada mahasiswa informatika, ada mahasiswa sipil, mungkin juga industri, jadi satu teknik. Metro yang awalnya itu dari mesin dan elektro saja itu akan terus berkembang terus sehingga menjadi satu teknik. Jadi semua jurusan yang ada di teknik itu ikut di tim Metro itu. Nah, tahun 2018, 2019 kalau nggak salah, atau 1920 ya Mas, saya lupa. 1920. Oh, 1920 ya. Ya, jadi mulainya 19, bukan 18, 19 dan 20. Tahun 2019 itu ikut lomba di Brawijaya. Alhamdulillah nggak dapat apa-apa ya kan, nggak dapat juara ya nggak, pokoknya targetnya bisa terbang gitu aja wes. Pada waktu itu targetnya cuma bisa terbang karena wes persiapan minim, nggak punya ilmunya, dana juga terbatas pada waktu itu ya wes, akhirnya buat pokoknya bisa ikut gitu aja, berpartisipasi. Nah, kemudian tahun berikutnya tahun 2020 itu mulai ditingkatkan lagi, mulai belajar, sudah punya pengalaman kan dari yang tahun kemarin, akhirnya lumayan ya Mas Rusdi itu ya hasilnya ya. Itu mungkin Mas Rusli yang bisa menjelaskan. Tahun 2020 karena Mas Rusli itu udah ikut. Kalau 2019 Mas Rusli ini masih jadi apa Mas? Jadi tim support ya. Istilahnya itu mek ngewangi-wangi gitu ya. Jadi yang tahun 2020 itu sudah mulai ikut di sudah mulai ikut di panitia inti ya, di tim intinya. Mas Rusli, piye ceritanya itu gimana? Ceritanya tahun 2020 itu gimana? Yang lebih detail itu yang tahu Mas Rusli ini. Monggo. Silakan Mas. Jadi gini, awal mulanya itu kita Metro itu juga nggak berjalan setiap hari, setiap bulan gitu, nggak. Kita diem itu di situ. Dan pada saat itu kakak tingkat kita yang dulunya menjadi tim inti itu juga udah pada keluar, udah pada lulus. Kan kita juga bingung, gimana ini, harus apa kita. Nah, dengan ilmu yang ada pada tahun itu, akhirnya kita nekat lagi, ayo ikut lagi aja. Nah, kita ikut, ternyata pada saat lomba itu musuhnya juga lumayan ternama lah istilahnya, dari universitas negeri, dari mulai UGM, UNS, UI, ITB. Itu udah menjadi ITB juga, itu juga udah menjadi suatu kebanggaan sendiri. Akhirnya kita, pasti bisa. Nggak cerita pada saat lomba kita, alhamdulillah pada saat free flight itu pesawat kita yang finish duluan. Wah, keren ya Mas ya. Itu kan udah menjadi kebanggaan sendiri. Akhirnya kita senang. Tapi pada saat lomba ada insiden, pesawat kita jatuh di stop kontak.
meledak gitu. Oh iya. Iya, meledak di Stokona, akhirnya kita dapat nomor cuman nggak dapat 1, 2, 3. Mungkin harapan 4 kalau nggak salah. Tapi gimana rasanya waktu nggak sesuai ini kan ya, maksudnya nggak Iya, sesuai. kecewa banget kan, itu di luar dugaan kita. Iya, iya. Kan nggak di-feel-kan sama sekali kalau Sedangkan sampai segitu gitu. dari startnya udah dari yang ini udah ya. percaya diri gitu. Mungkin itu juga faktor keberuntungan kita kurang. Iya enggak. Yang penting doanya udah maksimal ya Mas ya. Terus gimana Mas? Udah akhirnya ya udah kita mengalah, Kak. mengalah, ya udah. Tim lain bahkan cuma terbang sampai setengah lap itu udah gugur. Padahal kita sampai finish loh. Padahal sebenarnya keren banget kan ya udah. Bisa sampai finish itu. Tapi kan ya nggak tahu kan jatuh. Kita udah berusaha repair sebaik mungkin, tapi namanya elektronik ya udah istilahnya udah kemasukan arus yang gede banget. Kalau misalkan jalannya arus kan kayak air kan awalnya kecil-kecil aja, terus dimasukin air besar kan pecah pipanya. Ya udah itu akhirnya ya udah nggak bisa di repair, kita mengalah. Iya. Kalau Mas Rusli sendiri di tim ini sebagai ketua atau? Kalau di sini gimana ya, organisasinya juga belum terstruktur sih kalau di sini. Masih amburadul juga. Kalau saya di sini ini sebagai penanggung jawab elektrik. Tapi kompak gitu ya, walaupun nggak terorganisir. Iya, harus gitu. Harus gitu ya. Jadi kalau menurut saya kayak emang robotik ini agak unik juga. Kenapa uniknya? Karena kita tidak punya naungan secara resmi dari universitas. Jadi langsung naungan fakultas. Karena biasanya kan ada UKM apa gitu kan. Nah ini kita nggak punya. Kenapa seperti itu? Karena kita pinginnya bebas aja sih. Supaya lebih bebas, langsung di bawah fakultas. Jadi langsung di bawah Pak Dekan. Secara struktur timnya itu. Dan dari situ anak-anak bisa lebih berkembang karena tidak begitu terikat dengan birokrasi di kampus gitu. Jadi memang kayak pingin menunjukkan output hasil yang bagus gitu sih. Nah, tapi sebenarnya harapan saya nanti ke depannya tim Metro ini tidak hanya mengikuti lomba-lomba robot, tapi lomba-lomba yang lain yang bisa kita ikuti yang berhubungan dengan kegiatan akademik itu kita ikuti semua, yang berhubungan dengan perlombaan. Jadi misalnya ada lomba robot terbang seperti ini sebenarnya itu dari ranahnya mesin. Kemudian dari ranahnya teknik sipil itu ada kontes jembatan Indonesia, KJI. Kemudian dari ranahnya mesin lagi itu juga ada yang namanya KMHE, kontes mobil hemat energi. Nah itu kemungkinan kalau tahun depan kita mampu, mungkin ya bisa ikut lagi. Amin. Nah, sebenarnya yang jadi agak lucu itu gini, yang kemarin tahun 2019, tahun 2020 kita ikut drone di Brawijaya. Kemudian saya kira tim Metro ini udah nggak ada semangat lagi awalnya. Kemudian tiba-tiba diinisiasi dengan Mas Rusli dan kawan-kawan menghubungi saya, Pak, kami berminat untuk ikut KRTI. Jadi Bapak sendiri pun sebenarnya juga kaget waktu. Iya, sebenarnya saya juga, saya kira kan sulit sekali kan, kayak gini kan, pandemi, terus anak-anak juga sudah lama nggak belajar robot, sudah lama nggak belajar pesawat. Jadi saya kira mungkin anak sudah kehilangan motivasi. Nah ternyata beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar bulan April ya Mas. Iya. Nah di bulan April itu saya tiba-tiba dihubungi Mas Rusli. Pak ini anak-anak pingin lomba robot. Oke saya ke kampus. Saya ke kampus, kaget juga loh yang datang kok banyak sekali. Itu mungkin mahasiswanya sekitar 20 orang. Saya kira cuma 10 orang. Jadi ternyata kok antusias anak-anak bagus. Oke. Nah, itu kan KRTI itu agak panjang prosesnya. Mulai bulan April atau Mei itu kita sudah membuat proposal ya, Mas. Iya. Nah, kita sudah mulai membuat proposal proposal lomba. Nah, itu emang awalnya masih kurang bagus juga dari anak-anak, kemudian saya koreksi, dievaluasi. Nah, akhirnya bisa lolos proposal tahap pertama. Kemudian untuk ini kan agak sulit juga regulasinya KRTI yang baru ini. Jadi kontes robot terbang Indonesia, anak-anak itu ikut itu sekarang, kontes robot terbang Indonesia. Nah, kontes robot terbang Indonesia ini
dibagi menjadi berapa divisi Mas Rusli? 3 ya? Ada 5 Pak. 5 ya. Nah itu mungkin yang teknisnya bisa menjelaskan Mas Rusli, saya kurang tahu. Apa aja Mas? Kita ikut apaan sekarang? Jadi untuk tim Metro Wiki sendiri kita itu sekarang ikut satu divisi saja. Divisi fixed wing. Jadi istilahnya dia buat pesawat angkut lah, pesawat angkut. Jadi di KRTI sendiri angkut apa Mas? Angkut barang. Oh iya. Itu sendiri sih. Terus di KRTI sendiri itu ada 5 divisi yang dilombakan. Yang pertama itu racing, racing tank, jadi itu buat balap. Yang kedua ada divisi fixing sendiri. Kemudian ada VTOL, VTOL itu vertical take off itu. Kemudian ada teknologi development itu ada 2 divisi. Yang pertama propulsion sama airframe. Udah 5 berarti. Itu sih. Nah dari itu anak-anak kamu ikut apa? Ikut fixed wing. Saya juga nggak tahu fixed wing itu apa ya. Ya sudah ikut aja. Ternyata fixed wing itu menurut saya itu regulasi yang cukup sulit juga ya Mas ya. Iya. Jadi dari 5 itu ada kayak tingkatan kesulitan gitu loh. Ini agak mudah, ini agak sulit. Nah, Ada stepnya seperti itu Pak ya? Iya kayak ada kayak apa ya? Kayak level. Ada levelnya. Jadi saya kira fixed wing itu juga gampang. Ternyata itu juga termasuk yang salah satu yang sulit. Karena saya juga belum punya pengalaman di KRTI kan. Baru pertama kali ini juga ikut KRTI. Ya akhirnya fixed wing. Oke ikut fixed wing. Ya pertamanya cuma pada waktu proposal itu buat perencanaan kan. Kayak gambar plan pesawat. Terus itu pakai 3D ya Mas? Iya. Apa pakai AutoCAD ya? Oke jadi dia gambar pesawat. Nah terus anak-anak itu belum punya pengalaman buat pesawat. Jadi bulan April ngirim proposal itu belum punya pengalaman buat pesawat. Terus akhirnya piye ya, saya juga bingung juga itu. Anak-anak saya juga pernah dulu saya ikut aero modeling tapi sudah lama. Akhirnya kita belajar bareng dengan teman-teman di Brawijaya. Anak-anak belajar di sana bareng, tanya-tanya, sharing ilmu. Ini caranya ini gimana, bahannya ini gimana, cara membuatnya gimana. Itu sampai malam kita diskusi. Kemudian anak-anak baru buat sendiri ya. Iya. Nah buat sendiri itu juga nggak berjalan mulus. Ya ada yang plenyok, ada yang nggak presisi. Untuk menentukan center of gravity dari pesawat supaya tidak stall, itu juga masih banyak belajar lah. Di sana masih banyak yang perlu dipelajari lagi. Nah setelah itu mungkin itu sekitar bulan Mei ya Mas ya, Mas ya, bulan Mei setelah kita mencoba R&D dari buat pesawatnya dulu, ini masih membuat pesawatnya ini. Setelah membuat pesawatnya baru belajar elektrik ya. Nah baru belajar buat elektrik. Nah itu juga menjadi kendala kemarin tuh PPKM juga sih. Pada waktu PPKM kemarin anak-anak sangat sulit untuk membuat untuk kumpul juga sulit, untuk bekerja juga sulit. Nah, itu menjadi kendala utama pada waktu PPKM kemarin. Akhirnya kita karantina di suatu tempat. Jadi anak-anak di situ tidak boleh keluar. Maksudnya yang di situ fix orangnya. Nah, untuk elektriknya juga masih belajar. Kemarin pertama kali flag itu di mana Mas Rusdi kemarin? Pertama kali nyoba itu ya apa pengalaman nih, saya yang tahu Mas Rusdi soalnya. Ini pengalaman pertama kali flight itu gimana? Seru? Atau konyol dan seru nih rasanya? Bodohnya itu terlihat sekali. Kita pertama kali itu buat awalnya kita itu buat sayap dulu. Nah, di sayap itu kita coba-coba sampai kita itu pakai gang sapu itu buat body. Itu nggak jadi. Terus akhirnya kita nyoba terus akhirnya pesawat itu bisa terbang. Ada yang lucu juga itu, rangka dari sayap itu pada waktu itu kan pakai frame karbon ya. Iya. Frame karbon ya. Pada saat itu pengen belajar anak-anak itu malam-malam, Pak, frame karbonnya belum datang. Lah pakai apa Mas? Wis pakai pring itu bambu, pakai bambu. Ide gitu siapa Pak? Ini Mas Rusli wis pakai apa? Pakai bambu. Oke, pakai bambu. Nah, mana bambunya? Jadi di kampus 3 itu ada penyangganya untuk tanaman itu tak ambil.
Penyangga tanaman wis iku ambilen. Tadi untuk penyangga tanaman kita ambil terus buat serangka pesawat pertamanya. Terus besoknya baru serat karbonnya baru datang, kemudian pakai serat karbon yang kuat itu. Terus lanjut Mas, pengalaman pertama tadi piye? Gimana itu tadi yang Mas bilang? Pengalaman pertama tadi. Itu. Ya itu tadi pesawatnya nggak jadi sama. Gimana ya? Ya jatuh kayak bareng jatuh gitu. Gak jadinya karena pakai gagang sapu atau Iya, karena pakai gagang sapu. Karena terlalu berat. Bukan terlalu berat sih, karena nggak ada daya dorong. Terus kita ngambilin angin dan saat itu malam hari kan nggak ada angin, logikanya nggak ada angin. Terus pakai apa ya? Kita jatuhin aja. Ya kayak bareng jatuh gitu. Itu bodoh sekali ya menurut saya. Gitu. Terus akhirnya semuanya udah lengkap. Terus kita elektrik juga sama gitu. Elektrik juga kita juga apa ya, nggak tahu kan, misalkan GPS itu harus di tempat terbuka apa gitu, sensor-sensornya harus di tempat terbuka biar bisa terbaca. Kita nggak ngesettingnya juga di dalam kamar kita, maka nggak terbaca semua itu sampai bingung. Tuh akhirnya tapi lama kelamaan belajar sendiri, lihat-lihat di forum kan. Kalau ngandelin apa dari sisi akademis kampus kan kita nggak mempelajari itu kan, akhirnya kita belajar sendiri. Berarti otodidak ya Mas ya? Iya. Otodidak. Di samping itu juga kan ada Pak Purbo juga yang selalu yang mengarahkan ya. Jadinya kita terarah, kita belajarnya mau kemana gitu bisa terarah. Flagnya. Kita tes flight pertama. Tes flight. Tes flight pertama kita pesawat itu nggak bisa terbang. Langsung kita kita nyalakan mesin, kita terbangkan kita nggak bisa terbang. Tambah nyungsep di tengah sawah. Ini dimarahin orang di situ. Karena rusak tanaman, Itu waktu itu satu tim ada berapa Mas? Yang waktu di waktu kan itu kan pada saat PPKM ya. Iya. PPKM kan kita juga menaati protokol kesehatan juga. Kita cuma berapa orang? 5 kalau nggak salah. Tuh kita tes flight gagal lagi. Yang kedua pun gitu. Kita coba ubah strategi, bukan malah bagus, tambah parah lagi. Sampai akhirnya itu kita dapat ilmu dari rekan-rekan kita, dari mulai UB, Poltek, terus sama Universitas Brawijaya. Kita belajar diskusi, meskipun mereka juga nggak bisa, tapi setidaknya mereka punya gambaran gitu loh. Kakak tingkat mereka udah jauh lebih maju gitu, udah pernah ngikutin, jadi mereka tahu. Akhirnya kita belajar, nggak lama seminggu saat kita terbang. Tambah kebalik. Kenapa? Pasti seneng banget. Seneng banget. Bahkan mereka yang kita ajak diskusi itu nggak terbang, tapi kita terbang. Dan itu aneh banget. Iya. Itu sih. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Saingan kita jauh lebih parah. Kalau misalkan saya bukan jauh lebih parah dari kita. Padahal kita ini baru gitu. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi Terus Pak Purbo mengapresiasi tim KRTI seperti apa? Ya kalau apresiasi saya itu juga yaitu support, berupa support sih kalau saya. Jadi terus mendampingi anak-anak. Jadi itu udah kayak adik-adik saya sendiri. Dan kapan aja jam berapa iya. datang? Nggak apa-apa. Kayak gitu. tadi kalau nggak salah kan maksudnya bilang malam-malam kan ke rumah Bapak. Nah, tes flight pertama itu gimana piye Mas? Nggak salah di Singosari Mas. Iya di Singosari itu. Itu nyangsang boh? Nabrak sutet? Itu yang pertama kali terbang. Pertama kali terbang itu kita pesawatnya nabrak pohon. Jadi udah terbang, ini sewenang saking-sakingnya pesawatnya nggak kelihatan, nabrak pohon. Setelah nabrak pohon itu kita latihan lagi, sampai terus habis itu kita tes flight lagi. Pas kita nggak tahu ilmunya kan, ternyata dengan kecepatan angin sekian harus boleh terbang atau tidak. Pada saat itu juga anginnya kok kenceng banget, kita masih terbang. Dan itu nabrak sutet juga, sumber tegangan tinggi yang miliknya PLN itu. Iya. Itu sih pengalaman tes flight pertama. Bisa diterangin Mas Usri gambaran cara kerja robotnya bagaimana? Iya, jadi di dalam KRTI ini kita diharuskan membuat robot atau wahana yang memiliki tugas antara lain mampu melakukan dropping di area karantina. Seperti tema pada tahun ini kan dia membantu pada saat pandemi. Jadi
nanti diharapkan robot ini mampu melakukan dropping di wilayah karantina. Terus robot ini juga mampu menjalankan misi secara otonomus. Otonomus di sini adalah mampu melakukan secara otomatis. Jadi nanti perintah akan dimasukkan pada saat robot masih di GCS namanya, Ground Control Station itu. Jadi nanti di situ wahana diberikan perintah untuk menuju suatu lokasi, kemudian menjatuhkan dropping tadi itu, menjatuhkan paket. Setelah melakukan dropping, robot diharuskan mampu melakukan mapping. Jadi koridor mapping misalnya. Koridor mapping itu melakukan mapping satu arah. Jadi untuk jalan aja pada saat wahana itu pulang. Itu sih. Berarti berangkatnya, maaf ya, karena kita orang awam, saya maksudnya itu hanya mapping pas waktu pulang. Iya, mappingnya waktu pulang. Berangkat tinggal lurus aja sampai ke area dropping zone. Oh iya, berarti at least ini benar-benar keren. Jadi teknologi yang dia ini di sosial ya, karena memang diperuntukkan untuk kondisi saat ini yang pandemi, dan dia benar-benar concern dibantu. Ini kan sebatas prototipe juga. Mungkin nantinya kalau misalnya udah pembuatan alat yang benar-benar mungkin bisa paket itu lebih dari 0,5 kilo bisa sampai gitu. Kalau sekarang Mas berapa? Kalau untuk wahana yang dilombakan di KRT ini cuma 0,5 kilo. 0,5 kilo. Dengan dimensi yang pesawat yang kecil lah istilahnya, jauh lebih besar dari pesawat asli gitu. Oh ya kan. Ada yang ini mungkin dari Pak? Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi pada saat meluncur ya Mas Rusli ya, itu pertamanya menggunakan pilot manual, ya kan. Jadi sebelum di switch ke autonomous, awalnya itu sekitar 500 meter, jadi kita terbangkan manual. Lah menerbangkannya itu juga bukan dilempar ini, tapi ada launchernya, ada pelontarnya. Jadi kita juga membuatkan suatu pelontar. Pelontarnya pakai karet ya itu ya. Dipakai karet, ditarik, ada kayak landasan gitu. Kemudian pesawatnya ditaruh, kemudian dilepas, terus dia, jadi digas nih, di RPM putaran dari mesinnya ditingkatkan. Jadi kan kayak mau take off itu, terus ditambahi pelontar, jadi dia langsung kelontar. Nah terlontar itu mungkin sekitar 500 meter rencananya ya Mas Rusli ya. Jadi mungkin sekitar rencananya 500 meter baru di switch ke robot terbang. Jadi di switch ke otomatis. Nah, jadi terbang manual dulu sampai 500 meter. Kemudian setelah 500 meter ke jaraknya bukan ketinggiannya. Kalau ketinggiannya sekitar 100 sampai 150. Ketinggian 1 sampai 150 meter atau kaki. Meter 1 sampai 150 meter ketinggiannya. Nah, setelah jarak 500 meter kemudian dia akan bergerak terus sampai ke dropping zone tadi yang dijelaskan Mas Rusli tadi itu jaraknya sekitar 4,5 sampai 5 kilo. 4,5 sampai 5 kilometer. Kemudian dia sebelum dropping pesawatnya itu harus muter dulu sebanyak 3 kali. Istilahnya itu kayak mengintai sasaran di bawah gitu loh. Jadi dia muter 3 kali. Baru dia terbang. Itu pada posisi terbang. Jadi pada droppingnya itu pesawatnya nggak di bawah. Udah di atas. Masih di atas. Jadi kayak dilepaskan dari atas gitu loh. Kayak orang terjun payung itu dilepaskan dari atas, tapi kita cuma melepaskan beban seberat 0,5 kilo. Nah, udah terus jadi robot tadi tuh kayak ngintai dulu ya Pak? Ngintai dulu, kayak ngintai area. Ini mau di mana nih ngedropnya ini? Oh di situ. Nah, muter dulu 3 kali, habis itu ngedrop barang seberat 0,5 kilo, barang cuma 1 dilepaskan. Nah, dalam perlombaan ini kalau yang poinnya tinggi itu yang sesuai dengan sasaran. Jadi nanti ada sasarannya di bawah itu. Kayak ada dropping zone-nya. Nah, kalau presisi pesawatnya bisa jatuh persis di dropping zone itu, poinnya tinggi. Tapi kalau melenceng-melenceng sedikit ya ada pengurangan poin. Tapi kan sulit sekali untuk sudah di atas ngedrop kan sulit sekali. Yang ditakutkan waktu dia lagi di atas nih Pak, itu kayak cuaca atau apa? Iya. Itu emang sangat berpengaruh sekali cuaca itu. Angin, apalagi angin. Ya itu sudah di luar kontrol kita. Kita cuma mendesain pesawat yang mampu sebisa mungkin mampu menahan
kalau ada angin yang tiba-tiba itu masih bisa berjalan sesuai dengan program yang kita berikan di robot itu. Di luar itu udah. Di luar itu sudah kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya kan ada kejadian kayak Adam N kemarin tiba-tiba ada turbulensi atau ada kendala teknis seperti apa sehingga dia juga jatuh. Karena kondisi di atas itu sudah di luar perkiraan kita. Nah, saya lanjutkan sedikit. Setelah dropping zone, pesawat akan kembali lagi ke awal berangkatnya tadi. Dia kembali lagi ke titik start tadi. Ya, titik ke start tadi kembali lagi. Nah, pulangnya itu harus mapping jalan gitu loh. Pulangnya harus mapping jalan seperti ini ya, jalan-jalan kayak gang itu. Jadi harus jadi pesawatnya nanti enak jalan gitu dia maju terus belok ngikuti jalan gitu loh, supaya bisa mapping jalan. Nah, entah itu jalan setapak atau jalan umum itu terserah, bebas. Kok posisi jalannya nggak langsung lurus nyampe gitu Pak? Nggak, lah itu yang jadi permasalahan itu memang regulasi dari panitianya, dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Dibikin karena sesuai dengan peraturan lomba. Ya. Kalaupun seandainya dibikin maksudnya secara efektivitas mungkin lajunya langsung kayak gitu, mungkin lebih efektivitas mungkin lebih. Ya betul, ya betul. Jadi kalau misalnya cuma misinya adalah dropping zone, dia cuma berangkat ngedrop pulang, tidak perlu mapping. Iya pasti kita akan cari lebih efektif. Iya, tapi karena ini kayak ada dua kompetensi yang bisa dilihat, jadi menilai dari dropping zone-nya juga menilai dari mapping-nya gitu. Nah, setelah pulang itu nanti landingnya itu bukan landing kayak pesawat biasa, itu kan landingnya pakai langsung landing kayak landasan panjang landing gitu kan. Kalau kami enggak, kami landingnya menggunakan jaring. Jadi kayak ada jaring gitu, pesawatnya nabrak jaring gitu, jedes gitu. Kayak nangkep belalang? Nah betul, kayak nangkep belalang. Nah saya kira itu tambahan dari saya. Jadi sudah saya jelaskan mulai berangkat sampai pulangnya itu seperti itu. Kelebihan pesawat ini gimana ya? Bisa diceritain nggak yang diandelin mungkin ya Mas Leslie sama Kak? Boleh saya. Untuk keunggulan pesawat kita ini daripada pesawat kita ini, pesawat kita lebih ringan. Oh iya keren banget. Pesawat kita lebih ringan, terus juga pesawat kita ini didesain agar dia itu bisa mampu membawa muatan banyak tapi dengan berat yang minimal. Ini loh, kecepatan yang istilahnya cepat lah dibandingkan pesawat-pesawat biasa. Itu sih keunggulannya. Terus juga kita juga meminimalisir penggunaan baterai itu dengan cara kita glider. Jadi pesawat itu nanti bisa glider dari jarak sekian ke sekian. Jadi glider itu gimana ya, melayang bebas gitu. Jadi tanpa daya dorong dia bisa terbang mengikuti arah angin. Itu sih. Glider itu kayak pesawat kertas tuh loh. Kalau pesawat kertas dilemparkan kan kayak melayang-layang, itu nge-glide namanya. Ya kayak itu. Nggak berarah maksudnya? Bukan, tanpa bantuan dari motor atau mesin itu bisa berjalan. Bisa kayak terbang itu loh. Atau kalau pernah lihat burung itu pada waktu ngepakkan sayap, kan dia terbang ke atas. Nggak langsung. Terus dia kan pada saat turun kan dia diam gini kan. Nah itu nge-glide. Menyeimbangkan? Kayak bukannya imbangkan, kayak nge-glide itu sayapnya diam aja tapi dia masih terbang. Nah kayak itu analoginya. Oh gitu. Okay. Tapi di sini dia tetap terkontrol ya. Maksudnya bukan fuel nge-glide bukan. Nanti kalau misalkan dia ke arah kanan kiri keluar dari map, dia otomatis itu sendiri. Otomatis dia nyelarasin balik lagi sendiri. Jadi bukan fuel nge-glide bukan. Tetap ada kontrolnya sedikit. Iya Mas. Terus kendala yang ditemuin selama ini atau dalam proses sampai detik ini maksudnya itu apa Mas Leslie? Kendalanya? Kendalanya banyak sih kalau. Banyak. Tapi selalu insya Allah bisa diatasi. Bisa diatasi. Keren. Kalau saya kendala pertama itu ilmunya masih kurang. Baru dari nol putul istilahnya sampai bisa berhasil seperti ini, bisa terbang itu sudah luar biasa.
Terus kemudian juga masalah PPKM kemarin juga sangat menyulitkan. Bukan hanya tim dari Widyagama aja, tapi juga tim-tim dari yang lain itu sebenarnya juga kesulitan karena kan kerja tim harus berkumpul kan. Oh iya juga ya Pak. Nah itu sangat sulit sekali. Bagaimana caranya untuk mengerjakan suatu proyek yang harusnya dikerjakan orang banyak, tapi harus nggak boleh berkumpul. Nah itu yang kemarin itu. Ada yang menyelesaikan ini dari mana Pak? Dari online? Ya tapi kan pada waktu mengerjakan. Oh iya waktu kerjakannya. Mengerjakannya kan itu yang sulit. Kalau mungkin hanya ide-ide mungkin lewat ini masih bisa ya Pak ya, lewat online. Ya emang keadaan sih kalau menurut saya kendalanya emang keadaan. Kalau misalnya tidak ada corona juga mungkin bisa berjalan dengan baik. Kalau target dan anggota tim Pak, ada target tim itu sendiri dan anggota timnya ada berapa mungkin Mas Rusli? Anggota tim kita sekarang terdiri dari 5 jurusan dari Fakultas Teknik. Wah, iya. Yang pertama dari teknik mesin, kemudian teknik elektro, ada juga teknik sipil, kemudian ada informatika dan juga ada teknik industri. Semuanya di bawah bimbingan Pak Purbo? Ya, ini satu tim dari bimbingan saya semua. Target kita sih juara ya, pasti. Ya, kalau target itu pasti juara. Ya, ya pasti ya Mas. Tapi di sini kita intinya itu mengambil pelajaran untuk untuk tahun depan gimana gitu kan. Istilahnya nyari itulah pengalaman dulu. Out of topic, ini pertanyaan dari benak saya sih dari tadi. Sebenarnya anggota tim ataupun Pak Purbo sendiri ada nggak sih dari kecil emang cita-cita pengen kayak, maksudnya ada kayak emang pengen nggak sih memang dari kecil tuh pengen bikin robot atau kayak gimana? Atau ini memang muncul dengan tiba-tiba yang ketika di umur sekian atau bagaimana Mas Rusli? Kalau saya sih lebih tertarik sih. Tertarik kan? Tapi cita-cita dari kecil nggak ya? Bukan hanya robot terbang aja. Segala sesuatu yang berbau teknologi mungkin? Berbau teknologi saya tertarik. Apalagi di situ ada tantangan buat ini, harus bisa gini, itu jadi tantangan yang asik buat saya. Itu sih. Kalau menurut saya mahasiswa itu lebih suka sesuatunya berbasis proyek. Jadi ini mungkin buat Indonesia juga ke depannya itu. Jadi kan ada proyek kayak gini kan, ini kan namanya proyek buat pesawat. Di situ kan ada banyak sekali ilmu yang didapatkan mahasiswa dan dilombakan. Jadi mereka itu kayak belajar juga bermain, tapi menyenangkan juga dilombakan. Saya kira seperti itu loh. Maksud saya itu poinnya itu. Jadi kalau mahasiswa cuma melakukan kegiatan kemahasiswaan, iki ngapain sebenarnya? Endingnya itu mau ngapain? Nah itu kayak akhirnya dia nggak niat gitu loh. Karena nggak ada proyeknya mau ngapain yang jelas. Endingnya mau ngapain? Nah kayak seperti ini kan jelas endingnya itu ikut lomba. Tahun depan karena itu lomba dari dikti juga akan insya Allah ada lagi gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi berbasis teknologi yang ada bermainnya, ada belajarnya. Karena kalau mahasiswa itu cuma belajar toh tanpa ada bermain, sisi dalam tanda kutip bermain, dia kan nggak enjoy dengan pembelajaran itu gitu. Dan boring akhirnya. Boring akhirnya nggak masuk kelas dan lain-lain. Saya kira itu. Kalau background saya dulu pernah ikut aero modeling pada waktu saya di Brawijaya sehingga bisa ngajari sedikit-sedikit. Waktu baru kuliah? Ya. Atau sudah jadi dosen? Waktu saya mahasiswa. Oh masih mahasiswa. Oh. Berarti emang udah basicnya sebelum mengajar juga udah beberapa kali bikin robot ya Pak? Bukan, saya basicnya bukan di robotnya tapi di pesawatnya. Dulu saya ikut divisi aero kreasi di Brawijaya. Kerjasama dengan aero modeling di Malang. Jadi dulu pernah latihan di Rampal, terus latihan di Raji Pasuruan sana. Dan ilmu itu yang sekarang Bapak turun? Iya, dulu masih sederhana, masih membuat pesawat dari kayu itu. Oh, iya. Belum seperti sekarang. Masih sederhana. Tahun berapa itu Pak Purbo? Itu sekitar tahun 2009, 2008-2009. Berarti segala sesuatu memang lebih canggih sekarang ya Pak? Ya jauh, dulu juga belum ada perlombaan seperti ini, belum ada. Dulu cuma masih ada PKM zaman saya. PKM program atau PKM Pak? PKM. Oh bukan PKM. Program gas mahasiswa itu sudah ada. Kalau kompetisi seperti ini belum ada. Untuk yang memimpin Pak Purbo sebagai pembina atau di tim ini ada pemimpin sendiri Pak? Mohon maaf untuk tim. Membina. Ini saya agak rancu kalimatnya membina dan membimbing ini gimana? Tapi atau ketua atau pemimpin? Saya ya membimbing ya membina juga sih. Gitu. Ya. Tapi dalam tim ini ada ketua sendiri? Ada. Ada ketuanya. Ketuanya Mas Rusli. Ketuanya Mas Rusli sendiri? Ya. Oh, iya.
Ini saya jadi langsung berhadapan dengan ini ya. Iya. Demikian podcast kami kali ini dari Universitas Widyagama Malang. Nantikan podcast-podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Widyagama Malang, Kampus Inovasi.